It's your boy Dava on CRD channel. Oke, kata Chris jangan begitu, Dap. Oke, iya enggak, gue nggak gitu kok ya. Dikudeta anjing. Oke guys semuanya, apa kabar kembali ya? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya kan. Gila, akhirnya guys gue bikin video lagi. Nih kemarin ada yang nanya nih, Bang, nggak bikin video lagi, Bang. Video lagi mana, Bang? sabar ya Dek ya. Nih kita ini ya, anak kuliah. Kemarin baru UAS. Udah kelar nih UASnya nih. Udah kelar, udah bahagia. Jadi ya mari kita bikin lagi konten. Dan untuk konten kali ini kita akan ngebahas kamera barunya Christopher nih ya. Salah satu sobat si Ardi nih ya, akhirnya punya kamera guys. Gila, akhirnya dia punya kamera ya kan. Jadi mari kita akan bahas kamera terbarunya dia, yaitu 77D. Ini kamera 77D, kalau gue cari di Google, dia kelahiran tahun 2017. Kalau sekarang kan 2022 ya, berarti usianya itu sekitar 5 tahun. Dan untuk kamera ini usianya masih terbilang muda. So, really amazing. Dan kamera ini juga bisa dibilang salah satu kamera yang menjadi suksesor dari kamera 70D dan 60D. Karena kamera ini memiliki spek yang lebih baik dan sudah memiliki autofocus system dual pixelnya Canon, yang itu kalau kita sebagai fanboy Canon tuh pasti bilang, dual pixel autofocus tuh yang paling gitu, yang paling padahal kan Sony juga kenceng ya bos ya. Tapi ya jujur aja, dual pixel autofocus untuk sekelas DSLR ya pada masanya gitu, ini paling kenceng, paling mutakhir. Dan sekarang kalau nggak salah udah ada dual pixel autofocus versi 2 itu kayak ini kayak nggak kelihatan, tau udah fokus kayak nggak kelihatan gitu kan, tau ada Pavilion lewat di belakang gitu kan, nggak tahu gitu. Jadi ya udah kenceng lah. Oke, jadi 77 nih apa nih secara spek nih ya kan, udah kurang 2017, 5 tahun nih usianya kan. Kira-kira sebagai spek gimana? Ini dia speknya dari Canon 77D. Yang pertama untuk sensornya, dia menggunakan ukuran 24 megapiksel CMOS sensor APS-C. Ya, ini bukan kamera full frame, tapi ini adalah kamera APS-C. Terus untuk autofocus pointnya dia sudah memiliki 45 poin autofocus dengan tipenya itu cross type. Itu cross type tuh dia tidak menyebar kemana-mana ya, tapi di gitu ya, di apa namanya ya, pokoknya dikumpulin semua di tengah-tengah gitu. Jadi lu kalau foto di pinggir-pinggir itu nggak bisa. Tapi tunggu lu video sampai habis karena gua akan jelasin kenapa ini kamera keren banget. Terus juga untuk prosesor image-nya, dia sudah menggunakan Digic 7, yang dimana di kamera pendahulunya seperti 70D, 80D itu mereka semua masih menggunakan Digic 6 atau 5 gitu, gue lupa. Tapi yang jelas kamera ini udah Digic 7, lebih baik. Sama seperti 6D Mark II yang sudah menggunakan Digic 7, kameranya juga sudah menggunakan Digic 7, yang artinya lebih bagus secara ISO performance-nya, white balance dan sistem auto lainnya itu lebih mutakhir di kamera ini ketimbang pendahulunya. Lalu dia juga sudah memiliki fully articulating screen, atau gue lebih gampangnya sebutnya variable angle screen. Jadi buat teman-teman content creator nih yang mau vlogging ini bisa nih. Jadi lu tinggal di flip, terus di flipin ke depan kayak gini, ya udah lu tinggal ngerekam deh. What's up guys? Ya. Jadi ini menarik banget dengan adanya variative angle, dan ini salah satu alasan kenapa gue suka Canon gitu. Saat Nikon cuman tilting screen, ini udah variative angle coy. Dan di saat Sony juga masih tilting, belum bisa variative angle, ini udah bisa. Jadi mungkin buat teman-teman kayak ngapain sih gitu, screen bisa muter-muter gitu kan, itu pasti nggak safe, nanti gampang patah segala macam. Tapi buat orang-orang kreatif kayak kita gitu, kayak gua gitu kan, kayak anak-anak CRD, ini variative angle ini sangat membantu untuk kebutuhan creative shot. Misalkan lu mau shot low angle, high angle gitu kan, mau shoot kayak gini ya kan. Apalagi untuk kebutuhan vlogging ini bisa banget coy. DSLR untuk vlogging, tapi emang dasarnya bisa buat vlogging kan Chris ya? Bisa. Iya bisa, karena emang udah bagus sistemnya, juga udah pakai dual pixel autofocus ya. Nanti gua akan jelasin lebih lanjut kenapa dual pixel autofocus di kamera itu
Kamera ini memiliki dua control dial ya, di atas satu dan di bawah satu ya. Ini buat kebutuhan ganti shutter speed, juga untuk ganti kebutuhan ganti aperture itu jadi lebih gampang buat teman-teman yang bakal ngerekam atau foto menggunakan mode manual. Jadi semua udah ada di sini. By the way, ini LCD-nya ini udah full touch screen. Full touch screen. Men, Sony yang harga di sini aja mungkin belum berani untuk ngasih touchscreen, tapi ini udah full touch screen-nya. Ini ada satu alasan kenapa Canon juga disebut sebagai kamera yang user friendly segala macam. Karena dia sudah full touch screen. Jadi buat teman-teman yang mau mau ngatur ini, mau ngatur itu bisa langsung aja pencet ke sini, ya kan? Bisa untuk review image juga teman-teman udah bisa nih, tinggal di swipe aja ya untuk kebutuhan preview image. Ini udah pokoknya full touchscreen ya untuk untuk ganti-ganti settingan segala macam. Pokoknya ini udah bagus banget ya, udah full touchscreen soalnya. Tapi kelemahan dari kamera ini untuk di tahun yang sama dia belum bisa merekam 4K. Untuk masalah perfotoan, kamera sudah memiliki 6 frame per second. Jadi kalau teman-teman foto untuk sport, untuk wildlife gitu kan, ini kamera kecepatannya 6 frame per second. Menarik sekali ya. Untuk seri 2 digit Canon-nya itu suaranya udah hampir kayak full frame. Cakep banget ya. Nah, itu adalah suara dari 6 frame per second-nya 77D. Menarik banget. Dan untuk di sisi perekaman, kamera ini baru bisa ngerekam sampai 60 frame per second di Full HD. Jadi belum ada 4K untuk kamera ini. Dan gue rasa juga teman-teman sejauh ini pasti kalau ngerekam video untuk YouTube atau untuk Instagram mungkin nggak akan menggunakan 4K, mungkin hanya menggunakan 72p malah ya, nggak 1080 malah 72p alias HD aja, bukan Full HD. So ya, itu udah cukup oke ya. Full HD 60 frame per second udah bisa bikin slow mo ya, jadi udah top notch. Oke, jadi mari kita mulai bahas tentang fotografinya, karena ini kamera DSLR. Udah Karena ini kamera DSLR, kamera ini diciptakan untuk foto. Tapi semakin berkembangnya teknologi, kamera ini sekarang udah bisa hybrid, bisa foto, bisa video. So mari kita bahas itu semua, tapi kita akan bahas dari fotonya dulu ya kan. Oke, untuk foto kamera ini bisa menangkap gambar dengan kecepatan sampai 1/4000. Itu kalau di pendahulunya seperti 80D itu dia udah bisa 1/8000, sementara kameranya baru 1/4000. Untuk ISO-nya teman-teman di kameranya sudah bisa 100 sampai 25600, di mana pendahulunya itu 80D cuman sampai 12800. Dan di kamera ini ISO-nya bisa expand ke 51200. Tuh angkanya gede banget, terang itu, gila. Terang itu di low light, terang itu. Semua ini berhasil didapatkan terima kasih kepada Digic 7 yang ada di kamera ini, dimana di pendahulunya baru di Digic 6. Untuk battery life, kamera ini sejujurnya lebih cepat habis ketimbang 80D. Kalau ini dia sekitar 600 foto sebelum baterainya habis. Kalau 80D itu sekitar 960 foto sebelum baterainya habis. Jelas karena kamera ini masih menggunakan baterai berukuran LPI 17 ketimbang yang dipakai di 80D itu adalah LPI 6. Itu kamera-kamera Canon kalau udah pakai baterai LPI 6 itu udah pasti kamera profesional, karena secara kapasitas dan ukuran baterai lebih besar ketimbang ya ini LPI 17. So, gue ngerasa agak disayangkan sih kamera yang udah cukup pro ini masih menggunakan LPI 17, dimana harusnya mereka bisa aja mengimplementasikan LPI 6 ke dalam kamera ini. Tapi mungkin karena masalah budget dan satu dan lain hal, jadi harus mau nggak mau pakai LPI 17. Dual pixel autofocusnya ini sangat ngebantuin banget karena tidak perlu diragukan lagi ya, kecepatan dari dual pixel autofocus itu sangat-sangat cepat ya. Halo guys, lah kok gelap? Halo, balik lagi sama gua Christopher. Nih lensanya bagus banget, pakai 77D. Berat di video kali ini. Halo guys. Nah, YouTuber ya? Oke,
Oke, jadi gimana nih setelah gue sebutin semua spek dan segala macam tentang kamera ini, apakah teman-teman tertarik atau enggak untuk ngambil kamera ini ketimbang 80D? Karena secara harga ini lebih murah ketimbang 80D, tapi tadi itu kekurangan-kekurangan yang gue sebutin tadi itu cukup jadi pertimbangan ya, kayak baterai masih menggunakan LPU17, terus dia secara body juga tidak kurang water shield ya, tidak se-water shield 80D. Tapi dengan harga bekas yang sekitar 7 jutaan dengan harga barunya mungkin 8-9 jutaan, kamera ini menurut gue cukup worth it ya untuk sebagai kamera vlogging, untuk sebagai kamera foto juga. Ini kamera udah oke banget lah gitu dengan dengan segudang fitur yang disebutkan tadi. Gue rasa kamera ini bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk memiliki kamera 2 digitnya Canon DSLR yang sudah mumpuni. Dan kalau daripada beli 70D, mending ambil ini sih kalau kata gue ya, karena secara spek lebih tinggi, secara tetek bengainya juga lebih bagus. So I guess this camera is better than 70D, dan bahkan lebih baik juga ketimbang 80D dari beberapa faktor. So that's it, thank you so much for watching ya. Buat teman-teman semua yang mau diskusi, mau nambahin kekurangan di video ini atau berdiskusi apa aja, taruh semua di kolom komentar. Like juga video jangan lupa, dan kalau menurut teman-teman video ini bagus, menarik untuk ditonton, kenapa nggak sebarin ke teman-teman lainnya agar video ini semakin banyak yang nonton, dan jangan lupa subscribe. That's all from me. My name is Dava. I'm CRD fan, and see you.